Halo Biochar Explorer, kita jumpa lagi dalam satu materi tentang turunan arang dan manfaatnya. Ada 3 capaian pembelajaran yang disiapkan, diantaranya adalah memahami pengetahuan dasar tentang biochar dan manfaatnya sebagai bahan pembenah tanah. Kemudian mahasiswa mampu mengemukakan perbedaan biochar dan arang dan sekaligus mampu menjelaskan teknik produksi arang, turunan, dan manfaatnya. Pemanfaatan langsung sejak ribuan tahun lalu sampai hari ini, arang itu masih dimanfaatkan secara langsung, baik itu sebagai sumber energi untuk memasak, sampai saat ini pun tukang sate dan bahkan para penikmat jagung bakar, penghobi barbeque masih menggunakan arang sebagai bahan bakarnya. Dan yang sedang populer saat ini adalah sebagai biochar atau sebagai agen penyubur tanah atau soil conditioning, yaitu arang yang berfungsi sebagai bahan yang memperbaiki kondisi tanah, di mana arang langsung dimasukkan ke dalam tanah pertanian ataupun kehutanan. Sebagai rumah bakteri fiksasi nitrogen yang sangat diperlukan tanaman dalam pertumbuhannya, mampu menyimpan air sehingga tanaman itu masih dapat bertahan hidup pada musim kemarau. Fungsi arang ini mempunyai jangka waktu yang sangat lama dan terus-menerus mengabsorpsi mineral dalam tanah. Arang dalam tanah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman. Mengapa demikian? Karena banyak menyerap gas karbon dioksida dibandingkan tanpa arang. Selain daripada itu, mampu mengikat gas metana maupun N2O di dalam tanah akibat adanya proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba tanah, sehingga emisi gas-gas tersebut tidak lepas ke udara. Hasil penelitian Ghani tahun 2009 mengungkapkan bahwa penambahan arang ke dalam tanah meningkatkan ketersediaan kation utama dan fosfor, total nitrogen, dan kapasitas tukar kation tanah. Demikian juga dilanjutkan bahwa hasil penelitian Komaryati tahun 2014, arang dan asap cair dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi, diameter tanaman sengon, jabon, dan gaharu. Demikian juga hasil penelitian Widowati tahun 2020 menyampaikan bahwa perubahan sifat-sifat tanah dalam menanggapi jenis biochar dan pupuk organik itu sangat bervariasi. Baik itu menurut jenis tanah meskipun teksturnya sama. Dalam hal ini lihat. Bagaimana dengan briket arang? Briket arang adalah arang yang telah dirubah bentuknya, ukurannya dan kerapatannya dengan cara mengempa campuran serbuk arang dengan perekat. Kita dapat memanfaatkan arang yang berukuran sangat kecil sehingga tidak ada arang yang terbuang, menyeragamkan bentuk dan memperkecil tempat penyimpanan bahkan transportasinya. Dan kualitas pembakaran briket arang ini lebih baik karena mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan arang itu sendiri. Namun, briket arang memiliki harga yang lebih tinggi dan semua jenis biomasa yang ada di alam ini bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan briket arang. Proses pembuatan briket arang pada prinsipnya ada 3 cara. Pembuatan arang briket dari serbuk arang dimulai, yang pertama adalah dibuat blok cetakan yang ditutup dan alat kempa dinaikkan dengan tekanan 1,25 ton. Kemudian alat kempa ini dibiarkan kurang lebih 5-10 menit supaya tekanan itu dapat merata dan tidak mudah pecah. Kemudian sebagai proses akhir adalah pengeringan arang briket dalam oven
kurang lebih pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Dan arang briket dinyatakan kering apabila kadar airnya kurang dari 4%. Pembuatan arang briket dari serbuk kayu. Pertama, serbuk kayu disaring untuk memisahkan serbuk yang terlalu kasar yang ukurannya 20-40 mes. Kemudian pengeringan serbuk kayu sampai kadar airnya kurang lebih 6-8%. Pengeringan bisa dilakukan dalam sebuah drum yang berputar yang sesuai dan cepat. Kemudian dengan menggunakan mesin pemanas, dalam hal ini suhunya sampai 500 derajat Celcius, supaya lignin yang terdapat dalam kayu itu meleleh dan bisa berfungsi sebagai perekat alami untuk briket itu sendiri. Dan serbuk briket kayu selanjutnya dikarbonisasi di dalam klin arang. Nah, bagaimana kombinasi cara pertama dan kedua? Serbuk gergaji kayu dikarbonisasi terlebih dahulu di dalam sebuah klin drum yang dimodifikasi kurang lebih 12-14 jam. Setelah semua bahan terkarbonisasi dengan merata, klin ditutup dan dibiarkan dingin kurang lebih 1 hari. Serbuk arang yang telah dihasilkan itu selanjutnya harus diayak sehingga didapatkan serbuk arang yang ukurannya sekitar 20-40 mes. Nah, proses berikutnya adalah pengepresan seperti cara pertama, yaitu arang serbuk dicampur dengan perekat kanji dan diaduk sampai merata. Dimasukkan ke dalam cetakan briket, ditempa dengan tekanan, kemudian briket arang yang dihasilkan itu masih basah, sehingga perlu dikeringkan suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Ini adalah diagram urutan bagaimana briket arang itu dibuat. Ya, dari limbah pembalakan limbah sabetan dan potongan ujung gitu ya, dengan kadar air kurang lebih 15-30 derajat Celcius. Itu kemudian kadar air harus kurang dari 15%, diberi bahan perekat, dicampur serbuk arang, dicetak, dikeringkan, jadilah briket arang. Pada saat kadar air kurang dari 15%, setelah melalui pengeringan tentunya, pengeringan ini juga bisa dilakukan lewat pengarangan, penggilingan, penyaringan, dan serbuk arang. Demikian juga dari bahan serbuk gergaji juga lewat pengeringan sampai kadar air kurang dari 15, proses pengarangan, penyaringan, dan serbuk arang. Jadi kalau memperhatikan dari diagram ini akan lebih mudah proses untuk pembuatan briketnya. Nah, ini adalah teknologi tepat guna pembuatan briket arang yang tersedia di P3H2 Bogor dengan alat-alat yang seperti dilihat pada gambar ini. Nah, untuk mengolah industri briket arang dapat dilakukan dengan 2 cara. Ada sebuah komunitas yang melalui koperasi tentunya, kemudian juga bisa mengolah lewat perusahaan yang sifatnya perorangan ataupun pabrik. Melalui komunitas, lewat koperasi, sesuai dengan namanya, tujuan pengusahaan arang briket secara koperasi ini merupakan usaha bersama dari sebuah desa dalam memberikan kesempatan kerja kepada warganya supaya dapat meningkatkan taraf hidup, yang itu perlu menjadi perhatian, sehingga para pengusaha arang dapat merangkap sebagai eksportir dalam arti menanggung semua biaya yang diperlukan sebagai investasi yang menjamin perusahaan atas produk tersebut. Nah, kewajiban dari pengrajin arang itu sendiri adalah yang menjual arang briket kepada eksportir atau pemberi modal dengan harga tertentu tentunya. Nah, pembuatan briket skala pabrik sekarang, ya, pengusaha arang briket cara pabrik bertujuan untuk produksi dalam skala yang lebih besar, secara massal. Pembangunan industri arang briket yang berkapasitas kurang lebih 300 ton per bulan dengan bahan baku limbah industri kayu tentunya.
Nah, proses yang digunakan adalah membuat kayu, briket, dan kemudian diarangkan. Penjualan bisa ke negara Korea, bisa juga ke Jepang. Nah, ini salah satu bentuk arang briket dalam segi 6, panjang berlubang di tengahnya dengan diameter kurang lebih 4,5 cm, panjang 35 cm, dan memiliki berat 0,4 kg. Nah, sekarang bagaimana tentang arang aktif? Apa itu arang aktif? Arang yang diproses lebih lanjut sehingga pori-porinya terbuka. Nah, luas permukaan arang aktif ini akan bertambah besar dari 2 mg per gram pada arang bisa menjadi arang aktif dengan luas permukaan menjadi 300 sampai 2000 meter persegi per gram. Dan kadar karbon keaktifan dari arang ini bervariasi tergantung dari suhu aktivasi yang diberikan dan bahkan lamanya waktu aktivasi. Namun secara umum pada prinsipnya arang aktif dapat dibuat dengan 2 cara, baik secara kimia maupun fisika. Nah, arang aktif dapat dibuat dan dari semua bahan yang mengandung karbon, baik itu organik maupun anorganik, seperti misalkan tulang, resin, kayu, serbuk gergaji, sekam padi, gambut, bahkan batu bara, tempurung kelapa, dan tempurung biji-bijian lainnya. Ini adalah sifat arang aktif dari beberapa jenis bahan baku. Gitu ya. Dari 4 jenis bahan baku, tempurung, batu bara, lignit maupun kayu. Sifat-sifat ini bisa dilihat dari bagaimana mikropori, makroporinya, kekerasan, persentase abu, debu, dan lain-lain. Bisa diperhatikan di sini bahwa dari 4 bahan tersebut ternyata mikroporinya lebih tinggi pada bahan tempurung maupun batu bara. Demikian juga debu ternyata lebih banyak dihasilkan untuk bahan baku yang dari lignit. Pembuatan arang aktif secara kimia. Pada proses fase pengarangan dan fase pengaktifan berlangsung dalam satu tahap. Bahan baku harus direndam terlebih dahulu dalam sebuah larutan pengaktif selama 12-24 jam setelah ditiriskan lalu diarangkan. Nah, dengan adanya pemanasan pada suhu tinggi, diharapkan aktivator dapat masuk di antara plat heksagonal dari kristalit arang, sehingga menyebabkan terjadinya pengikisan pada permukaan kristalit dan membuka permukaan arang yang tertutup sehingga menjadi aktif. Nah, pemakaian bahan kimia tersebut sebagai bahan pengaktif seringkali mengakibatkan pengotoran pada arang aktif yang dihasilkan. Pada umumnya aktivator meninggalkan sisa-sisa, baik itu berupa oksida yang tidak larut dalam air pada waktu pencucian. Oleh karena itu dalam beberapa proses seringkali dilakukan pelarutan dengan HCl untuk mengikat kembali sisa-sisa bahan kimia yang menempel pada permukaan arang dan kandungan abu yang terdapat di dalam arang aktif. Nah, bagaimana proses pembuatan secara fisika? Ada 2 tingkat operasi, yaitu fase pembentukan pori dan fase pengaktifan. Pada fase pertama pembentukan pori akan terjadi pada saat pengarangan bahan baku. Hal ini dilakukan pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, pada saat pengarangan di atas suhu 600 akan menghasilkan arang dengan modifikasi sifat yang sukar diaktifkan.
Sedangkan arang yang dihasilkan pada suhu di bawah 600 derajat Celcius sangat efektif untuk diaktifasi, tetapi arang ini masih dilapisi oleh senyawa hidrokarbon sehingga menutupi pori aktif arang yang terbentuk. Nah, untuk membersihkan permukaan arang dari senyawaan ini dilakukan dengan jalan mengalirkan gas pada suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius. Ditinjau dari klin atau tungku, ada dua cara pembuatan arang aktif, yaitu cara klin tetap dan cara rotary klin. Klin tetap bisa diamati pada slide yang berwarna merah, di mana cara ini menggunakan tungku bata tahan api untuk proses aktivasi arangnya menjadi arang aktif. Pemanasan tungku dilakukan dengan bahan-bahan kayu atau burner, gas atau solar. Suhu aktivasinya bisa mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius. Setelah suhu arang dalam tungku mencapai 900 derajat Celcius, kemudian dialiri uap air panas dengan laju air yang disesuaikan dengan jumlah produk arang tentunya. Kemudian juga diolah dan kualitas arang aktif yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan cara pembuatan menggunakan rotary klin? Perhatikan yang warna hijau. Sistem klin ini akan berputar secara kontinu yang umumnya dilakukan dalam skala besar tentunya. Nah, teknologi dengan klin ini cukup rumit dan memerlukan biaya investasi yang relatif cukup besar, tetapi cukup efisien dalam operasionalnya dan teknologi dapat dibuat di dalam negeri. Klin arang untuk proses aktivasi berbentuk tabung yang dilengkapi dengan ulir tetap pada selimut dalam tabung. Bahan konstruksi dinding tabung bagian dalam adalah bata tahan api dan bagian luar adalah logam untuk penahan panas. Nah, apa kegunaan arang aktif? Yang pertama, lebih dari 70% produk arang aktif digunakan dalam skala industri dan keperluan rumah tangga maupun kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menyerap bau maupun menyerap minyak pada produk rumah tangga. Pada proses penjernihan air, arang aktif ini juga mampu mengabsorpsi logam-logam seperti besi, tembaga, nikel, dan juga menghilangkan bau, warna, dan rasa yang terdapat dalam larutan dan buangan air. Bagaimana kegunaan arang aktif dalam industri rokok? Arang aktif yang dimasukkan ke dalam filter rokok untuk mencegah atau mengurangi zat beracun yang dikeluarkan bersama asap rokok. Mencampur arang aktif ke dalam makanan tambahan domba dapat mencegah domba dari keracunan oleh mikroorganisme pengganggu pencernakan. Demikian juga arang aktif ini mampu menyerap senyawa organik dari pestisida yang terdapat di dalam tanah dengan dosis antara 100 sampai 400 kg per hektarnya. Berikutnya di bidang kesehatan, arang aktif memiliki kegunaan yang dianjurkan untuk mengkonsumsi arang aktif sebanyak 2-4 kapsul yang kurang lebih 300 mg per kapsulnya selama 1-2 minggu. Dan kapsul arang aktif ini akan menarik senyawa beracun yang berasal dari makanan, bahan pengawet, dan bahkan zat warna yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Di dalam industri sirup, gula glukosa dari tapioka, arang aktif ini juga perlu untuk menyerap warna yang tidak diinginkan, yang hasilnya selama proses pemanasan sehingga dihasilkan larutan gula yang bening. Demikian materi kuliah yang bisa disampaikan. Terima kasih.